dan tegas, nggak bisa kita melakukan persidangan di sini karena itu akan memancing kerumunan massa. Habib ini banyak simpatisan di sini, banyak simpatisan di luar. Ketika Habib datang di sini, itu akan terjadi kerumunan yang sangat besar di luar itu. Dan ini tidak akan mengurangi nilai persidangan kita karena ini audionya, audio visual ini sudah dibenahi 2 hari kemarin itu. Kalau kemarin alasan Habib yang diajukan audio visual kami terima, makanya sidang langsung kami tunda hari Jumat ini karena memang beralasan video audio visual tidak bagus. Nah sekarang kami sudah membenahi semua audio visual baik jaringan yang ada di sini maupun yang ada di situ sudah dikonek dengan baik. Ini kan terkoneksi dengan baik ini. Maaf Majelis Hakim, kemarin seminggu yang lalu kita sama tahu para koruptor Joko Chandra, Jaksa Pinangki, Irjen Napoleon Bonaparte bisa hadir dalam ruang sidang. Kenapa saya tidak bisa? Itu maaf ya Habib, itu beda. Habib ini banyak simpatisannya. Ketika hadir di sini banyak kerumunan itu. Itulah perbedaannya Habib dengan yang lain, bukan diskriminasi. Hakim untuk Tolong dipercaya tuh nggak ada diskriminasi di sini Habib. Hanya masalah keadaan yang kita lihat ini akan terjadi kerumunan massa sehingga nggak mungkin dilakukan Habib hadir di sini langsung. Itu anunya Habib permasalahannya. Ini kan sekarang kita bicara sudah terang, langsung respon. Ini bagus sekali audio visual sekarang ini. Jadi tolong Habib dimengerti untuk kepentingan Habib sendiri ini. Ya, jadi atau tolong duduk dulu lah, karena kalau dalam keadaan emosi kita tidak bisa berpikir secara jernih. Tolonglah Habib dulu duduk supaya bisa berpikir dengan tenang, berpikir dengan jernih, ya untuk mengikuti proses persidangan ini. surat ke Betul, silakan duduk dulu Habib. ke Majelis Hakim untuk bisa dipertimbangkan. Kalau alasannya ada kerumunan massa yang begitu banyak, saya siap untuk bantu Majelis Hakim. Saya siap bantu. Kita bisa. Tidak bisa Habib, mohon maaf tidak bisa. Ada perintah undang-undang yang harus kita penuhi. Itu tidak bisa itu Habib itu. Ini kan tidak mengurangi nilai persidangan ini. Yang paling penting sekarang adalah kita mau menguji dakwaan yang didakwakan kepada Habib ini. Apakah dakwaan itu benar atau tidak benar? Kita lihatlah bukti-bukti di persidangan ini. Itu yang kita harapkan sekarang. Kita di sini hanya melihat bukti-bukti. Itu yang kita kaji di sini. Saya hormati putusan Majelis Hakim. Terima kasih atas segala informasi arahannya. Jazakumullah khairal jaza. Tapi sekali lagi saya sampaikan dengan berat hati, saya tidak ridho untuk sidang secara online. Dan kalau dipaksakan, saya mohon izin, saya akan walk out, saya akan keluar dari ruang sidang ini. Kalau Majelis Hakim dan para jaksa ingin melanjutkan sidang, saya ridho Anda semua melakukan sidang tanpa kehadiran saya dan tanpa kehadiran pengacara. Saya tiap tunggu di dalam sel berapa vonis yang akan dikemukakan. Saya ridho. Saya tidak mau berdebat lagi. Saya tidak mau menghina pengadilan ini. Majelis Hakim yang terhormat, seluruh yang ada di sana, terima kasih atas arahannya. Mohon izin majelis, sekali lagi penetapan atau perintah Majelis Hakim untuk menghadirkan terdakwa di depan persidangan, tentunya ketika meninggalkan persidangan juga harus izin Majelis Hakim. Terima kasih majelis. Ya, baik. Baik ya, itu adalah sikap daripada terdakwa sekarang. Ya. Maka kami ini dicatat di berita acara ya. Ya. Catat di berita acara. Silakan duduk Habib. Saya minta izin, saya ingin meninggalkan ruang ini supaya tidak gaduh. Kalau di sini saya ribut terus nanti. Ini di samping kanan kiri saya ada polisi, ada brimob. Memilih untuk online dan kemudian apa alasan terdakwa memilih untuk offline? Mohon dijelaskan dan ini mohon dicatat oleh panitera sebagai pertimbangan. Karena kami selaku jaksa penuntut umum menganggap bahwa baik persidangan secara online maupun secara online adalah sama, yaitu tujuannya adalah untuk pembuktian. Jadi, Ya, baik. Jadi Habib, saya mohon pengertiannya. Kami akan memerintahkan jaksa untuk membacakan surat dakwaan. Kami mohon Habib supaya tenang di situ ya. Silakan duduk Habib. Ini akan dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Silakan Terima dibacakan. kasih majelis. Keluar dari majelis. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk keadilan
Surat dakwaan nomor register perkara PDM 011 garis miring JKT tim garis miring Eko garis miring 02 garis miring 2021 atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab yang menyatakan dirinya imam besar pada organisasi FPI yang telah dilarang berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan nomor 220/4780 tahun 2020, nomor M.HH/14.HH05.05 tahun 2020, nomor Jaksa, sebentar dulu. Habib, ini sekarang adalah pembacaan dakwaan ya. Ini pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Tolong disimak baik-baik apakah nanti ada keberatan atau tidak ada keberatan terhadap dakwaan. Ini sekarang sedang berlangsung pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Silakan dilanjutkan jaksa penuntut umum. nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB garis miring 3 garis miring 12 Romawi garis miring 2020, dan nomor 320 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi yang dituntut dalam perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 18.30 atau tidak-tidaknya pada sewaktu-waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jalan Paksi, Petamburan 3 Romawi, Jalan KS Tubun, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, atau tidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, menurut pasal 85 KUHP dan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 49 tahun 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab bin Hussein Sihab dan kawan-kawan tanggal 24 Februari 2021, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan sebagaimana pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bermula, niat terdakwa akan pulang ke Indonesia sekaligus hendak menikahkan putrinya. Untuk mewujudkan rencananya tersebut, terdakwa memberitahukan keluarga yang ada di Indonesia agar pada acara pernikahan tersebut juga dilaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pihak keluarga dan kerabat Indonesia, yaitu Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Haris Ubaidillah, membentuk panitia. Selanjutnya Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, dan Haris Ubaidillah membuat surat yang tertandatangani dengan berlogo Front Pembela Islam nomor 032 tanggal 6 November 2020 perihal permohonan izin acara Maulid Nabi Muhammad SAW ditujukan kepada suku dinas perhubungan Kota Jakarta Pusat. Meskipun terdakwa belum datang dari Arab Saudi, pihak panitia telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan memesan tenda kepada Dahiyatul Kalbi alias Bobby yang telah dibayar DP sebesar Rp1.200.000 pada tanggal 9 November 2020 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA nomor 2291646974 atas nama Dahiyatul Kalbi alias Bobby dari rekening atas nama Ali bin Syed Alwi Alatas. Dan untuk DP pemasangan tenda yang kedua sebesar Rp3.800.000 akan dibayarkan pada tanggal 13 November 2020 melalui transfer ke rekening BCA atas nama Dahiyatul Kalbi alias Bobby nomor 2291646974 dari rekening atas nama Ali bin Syed Alwi Alatas. Dan pelunasannya dibayar saksi Idrus alias Idrus secara tunai pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sebesar Rp35.275.000.
pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, terdakwa tiba di Indonesia dari negara Saudi Arabia melalui Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, terdakwa diperiksa kelayakan dokumen kesehatan sebagaimana yang diperlakukan kepada seluruh penumpang lain yang baru tiba dari luar negeri. Hal ini dikarenakan kondisi dunia yang sedang terjadi pandemi, Global Pandemic Coronavirus Disease 2019. Dan pemerintah Indonesia juga telah menetapkan negara Indonesia dalam keadaan darurat bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19. Sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020, tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional. Selanjutnya terdakwa meninggalkan terminal bandara yang seharusnya terdakwa melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor PM 0301 tanggal 22 Mei 2020 tentang penanganan kepulangan WNI dan kedatangan WNA dari luar negeri di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Juanda angka 1 huruf D dan E, yaitu melakukan karantina mandiri di rumah atau tempat tinggal masing-masing selama 14 hari, menerapkan physical distancing, memakai masker dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Clearance kesehatan diserahkan kepada RT RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada